Eternal Secret King, Chapter 431. Bab 431, Kaisar Manusia Abadi. Paman Liang berkata, perang kuno berlangsung sepanjang waktu dan hampir berlangsung di seluruh era kuno. Di antara itu, banyak pembudidaya manusia mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan rakyat jelata dari bencana, menciptakan lagu tragis di antara era kejayaan umat manusia. 9 ras primordial terlalu kuat dan telah memerintah di daratan Tianhuang sejak era purba di mana ada ribuan ras. Di bawah pimpinan 9 ras primordial, 100 ras bergabung dan mendorong manusia kembali. Perlahan-lahan, wilayah yang ditempati manusia berkurang dan mereka akan ditelan oleh 100 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial kapan saja. Ras manusia berada di ambang kepunahan. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa hasil dari perang kuno adalah umat manusia menang, semua orang tidak bisa menahan rasa gugup pada saat itu. Paman Liang menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam-dalam, dalam kekacauan itu, Kaisar Manusia muncul dengan mendominasi dan membalikkan situasi. Dia menaklukkan 4 wilayah dan 3 lautan hampir sendirian, membunuh banyak kaisar di antara 100 ras dan memutuskan cahaya takdir di 9 ras primordial. Menyapu seluruh daratan Tianhuang, semua orang harus sujud kemanapun dia lewat. Kaisar naga dari ras naga dan kaisar surgawi dari ras surgawi. Melawan kaisar manusia, mereka semua harus mati. Belakangan, keturunan bahkan menyebut kelahiran kaisar manusia sebagai penaklukan 100 ras sebagai rakyatnya. Para pembudidaya membuka mulut mereka dengan kaget dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan hati mereka. Hasil dari perang kuno adalah ratusan ras kalah secara besar-besaran dan hampir punah. Bahkan 9 ras primordial terluka parah dan masing-masing harus bersembunyi di sudut daratan Tianhuang, menjalani kehidupan yang tercela dan jarang menunjukkan wajah mereka. Kesembilan area tersebut sekarang dikenal sebagai 9 lahan terlarang. Su Zimo bergidik ketika mendengar itu. Sebelumnya, dia mendengar Demones Ji menyebutkan 9 alasan terlarang di mana setiap makhluk hidup yang masuk pasti akan mati. Hanya sampai sekarang keraguan di hati Su Zimo terselesaikan. Asal-usul 9 tanah terlarang berasal dari 9 ras primordial yang pernah menguasai daratan Tianhuang. Yang dimaksud Paman Liang adalah jika Kaisar Manusia tidak muncul di zaman kuno, manusia tidak akan menjadi tandingan 9 ras primordial. Meskipun Kaisar Manusia sudah lama pergi, 9 ras primordial selamat. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Jika 9 ras primordial menunjukkan diri mereka lagi dan keluar dari 9 tempat terlarang satu demi satu di era ini, siapa yang bisa menghentikan mereka sekarang karena umat manusia tidak lagi memiliki Kaisar Manusia? Itu bukan kekhawatiran yang sama sekali tidak berdasar. Alasan mengapa Su Zimo memikirkan hal itu adalah karena kemunculan penguasa istana gagak darah. Menggelengkan kepalanya, Su Zimo berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia hanya mendengar Paman Liang melanjutkan, sejak saat itu, umat manusia menjadi makmur dan zaman kuno berakhir, membawa kita ke zaman sekarang. Saat ini, tidak ada yang tahu nama Kaisar Insani. Namun, karena dia memerintah sepanjang sejarah dan menaklukkan semua wilayah, umat manusia menyebutnya sebagai Kaisar dan kami keturunan memanggilnya Kaisar Manusia Abadi. Selain itu, karena kemunculan Kaisar Manusia maka 100 ras dihancurkan dan 9 ras primordial harus hidup dalam keberadaan yang tercela, mendekati sebuah era. Era kuno juga dikenal sebagai era Kaisar Manusia. Kaisar Manusia Abadi, Paman Liang melanjutkan, sejak zaman kuno, waktu telah berlalu dan dunia telah berubah. Dari generasi ke generasi, kaisar telah muncul di daratan Tianhuang, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai kaisar manusia dan tidak ada dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk melampirkan kekal pada gelar mereka. Su Zimo akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar kalimat itu memenuhi pikirannya. Gelar kaisar manusia benar-benar layak. Tang Yu berkata, istana kaisar manusia adalah kamar tidur kaisar manusia dan berisi warisannya. Sejak kaisar manusia meninggalkan daratan Tianhuang, istana kaisar manusia hanya muncul 7 kali dan total ada 7 orang yang memasukinya, meninggalkan jejak mereka. Setiap kultivator yang keluar darinya mengalami transformasi total. Di antara 7 orang itu, 3 di antaranya menjadi kaisar. 4 pembudidaya lainnya menjadi teladan terkuat dari generasi masing-masing. Sayang sekali mereka mati di tengah jalan dan tidak bisa mencapai akhir. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa jalur kultivasi akan mulus. Bahkan para pembudidaya dengan potensi yang paling menantang surgawi akan bertemu dengan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat melewati semuanya dengan aman. Tang Yu berkomentar, dari sudut pandang generasi selanjutnya, jika 4 dari 7 pembudidaya yang tersisa yang memasuki istana kaisar manusia belum mati, mereka pasti akan menjadi kaisar dengan prestasi mereka juga. Apa yang ada di dalam istana kaisar manusia? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Tang Yu terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir selain 7 pembudidaya yang memasuki istana kaisar manusia, tidak ada orang lain yang tahu. Paman Liang berkata dengan dalam, dikatakan bahwa masing-masing dari 7 pembudidaya menerima warisan yang berbeda. Sebagai contoh, mereka bertiga yang menjadi kaisar masing-masing adalah kaisar immortal, Buddha dan Fin. Tang Yu memandang Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, rekan Taoisu, Anda tertarik dengan warisan istana kaisar manusia? Su Zimo tetap diam dan tidak menjawab. Tang Yu melanjutkan, hanya 1 orang yang diizinkan masuk ke istana kaisar manusia. Jika Anda ingin mendapatkan warisannya, Anda secara alami akan bertemu dengan para pembudidaya terkuat di medan perang kuno. Selain itu, semuanya pasti berada di pendirian Yayasan 8 Meridian. Saat ini, kamu hanya... Dia tidak melanjutkan. Menurutnya, Su Zimo memang benar-benar kuat dan sebenarnya bisa menantang 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Namun, tidak realistis untuk berpikir bahwa dia dapat menekan banyak orang jenius dan memasuki istana kaisar manusia. Lagi pula, dia hanya berada di Yayasan Pendirian 7 Meridian tidak peduli apapun yang terjadi. Perbedaan antara 7 dan 8 pendirian yayasan terlalu besar. Selanjutnya, ada siler dari sekte super yang menonton dari pinggir lapangan. Tidak semua siler bisa dipancing sampai mati oleh Su Zimo. Dia mungkin bisa bertahan melawan serangan siler. Tapi, bagaimana jika ada 2 atau 3? Apakah eliksir yang sekte berniat untuk pergi? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tidak, Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku hampir bisa memprediksi bahwa area di bawah istana kaisar manusia akan dipenuhi dengan darah dan mayat. Bahkan mungkin ada banyak sekte tidak bersalah yang mungkin terlibat hanya karena mereka ingin menonton pertunjukan. Kami memiliki banyak manual kuno dari eliksir pulsek dan kami tidak boleh kehilangannya. Saya tidak akan membiarkan eliksir yang sekte mengambil risiko. Mengangguk, Su Zimo menjawab, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya akan pergi untuk melihatnya tetapi saya tidak akan berpartisipasi. Saat itu, Su Zimo berbohong. Tang Yu kurang lebih memahami kepribadian Su Zimo dan tahu bahwa dia tidak akan mudah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu.
Dia tidak lagi mencoba membujuknya tetapi hanya mengingatkan, pastikan untuk menjauh saat kamu merasakan sesuatu yang salah. Jangan terlibat. Terima kasih. Su Zimo menyapa dengan kepalan tangan. Sebenarnya, ada hal lain tentang Istana Kaisar Manusia yang melibatkan penggarap pendirian yayasan. Tiba-tiba, Paman Liang berbicara, dikatakan bahwa setelah meridian roh ke-8, seseorang dapat benar-benar membuka meridian roh ke-9. 9 mewakili ekstremitas dan dengan demikian, alam kultivasi pendirian yayasan 9 meridian juga disebut sebagai alam kultivasi pendirian yayasan ekstrim. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia punya firasat tentang itu. Ketika dia membuka meridian roh ke-7, dia merasa itu tidak sesulit yang dijelaskan semua orang. Su Zimo menyimpulkan bahwa itu mungkin karena kemurnian energi rohnya. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum mengonsumsi ramuan apapun dengan kotoran. Legenda mengatakan bahwa hanya kaisar manusia yang berhasil membuka meridian roh ke-9 yang sangat halus itu. Paman Liang melanjutkan, tentu saja, itu hanya legenda. Lagi pula, sepanjang sejarah, selain kaisar manusia, tidak ada yang berhasil membuka meridian roh ke-9. Bahkan 7 pembudidaya yang menginjakkan kaki ke istana kaisar manusia tidak berhasil melakukannya juga. Itu juga mengapa beberapa orang ingin memasuki istana kaisar manusia untuk mencari rahasia pendirian yayasan ekstrim. Eternal Secret King, Chapter 432. Bab 432, Kemenangan Tanpa Upaya. Hari kedua setelah istana kaisar manusia turun, Su Zimo meninggalkan kota Suantian. Dia tidak membawa Night Spirit bersamanya. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkannya tetap di sisi Xiaoning untuk memastikan keselamatannya. Meskipun Xiaoning telah mendapatkan warisan eliksir pulsek dan pasti akan dihargai oleh eliksir yang sek, Su Zimo masih khawatir. Dia hanya akan merasa lebih lega setelah mengetahui bahwa Night Spirit bersamanya. Sejak mereka kembali dari eliksir pulsek, Xiaoning sangat bahagia. Itu karena dalam ingatan warisan dari eliksir pulsek, dia menemukan ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang, eliksir panjang umur. Namun, itu adalah ramuan kelas 3. Xiaoning tidak dapat membuatnya sama sekali mengingat tingkat penyempurnaan eliksirnya saat ini. Sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Su Zimo, jangan khawatir, aku pasti akan menyempurnakan longevity eliksir secepat mungkin untuk membantu kakak memperpanjang umurnya. Satu-satunya alasan Xiaoning menjadi eliksir refinement master adalah agar dia bisa membantu kakak tertuanya memperpanjang umurnya. Mengingat senyum Xiaoning, Su Zimo dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan senyum juga. Dia tidak memilih untuk bepergian dengan orang lain. Itu karena sejak dia memutuskan untuk memperjuangkan warisan istana kaisar manusia, dia telah memutuskan untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan segala sesuatu tentang latar belakangnya. Dengan turunnya istana kaisar manusia, Su Zimo harus menghadapi hampir semua sekte super di daratan Tianhuang. Jika pertempuran besar pecah, akan sulit untuk menyelesaikan situasi. Selain itu, ada hasrat membara di dalam diri Su Zimo. Dia ingin bertarung sesuka hatinya tanpa harus menyembunyikan kultivasi iblisnya, untuk memiliki pertempuran yang hangat dengan banyak paragon tanpa harus menyembunyikan apapun. Karena ada kemungkinan dia harus mengambil wujud iblisnya, Su Zimo harus mengubah penampilannya. Bahkan jika semua sekte super ingin membalas dendam nanti, mereka tidak akan bisa mencarinya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Su Zimo tidak akan menggunakan cara apapun yang akan mengungkap identitasnya. Mempercepat sepanjang jalan, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering sementara ototnya membesar dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Bahkan fitur wajahnya pun berubah. Dalam sekejap mata, Su Zimo yang asli menghilang seluruhnya. Sebagai gantinya adalah pria kekar setinggi 2 meter. Dengan fitur wajah kasar, alis tebal, mata besar dan hidung dan mulut lebar, tidak ada lagi yang halus tentang penampilannya. Su Zimo mengeluarkan cermin energi roh dan melihat bayangannya, menyeringai puas. Jubah hijaunya tidak lagi cocok dengan penampilannya yang kekar. Bergemuruh melalui tas penyimpanannya, Su Zimo mengeluarkan kemeja linen dan menyampirkannya dengan santai ke tubuhnya, memperlihatkan dadanya. Dia tampak riang dan tanpa pamrih. Seorang Nas Chen Sol dapat menyebarkan kesadaran rohnya dan memeriksa Su Zimo. Selain itu, tidak ada yang bisa menemukan celah pada penampilan Su Zimo dengan mata telanjang. Ini adalah medan perang kuno dan paling banyak hanya ada sealer di ranah Golden Core. Dengan kata lain, kemungkinan Su Zimo terekspos hampir nol. Di bawah langit, istana kaisar manusia masih turun perlahan, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Semakin dekat dengan istana kaisar manusia, semakin jelas perasaan itu. Mereka yang ingin memperebutkan warisan istana kaisar manusia harus memasuki area yang diselimuti olehnya, ini juga tempat pertarungan terakhir akan berlangsung. Su Zimo berlari siang dan malam tanpa istirahat. 3 hari kemudian, telinganya berdengung dan mendengar suara pertempuran yang datang dari barat daya. Ada beberapa teriakan marah bercampur dengan suara. Perkelahian sangat umum di medan perang kuno. Orang-orang bisa terlibat perkelahian bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, apalagi jika mereka berselisih paham. Karena terlalu umum, Su Zimo sama sekali tidak berniat mempedulikannya. Namun, dia tidak maju jauh saat ekspresinya berubah. Mengangkat alisnya, dia berhenti dan mendengarkan dengan seksama dengan telinga terangkat. Dia sepertinya mendengar suara yang akrab dalam pertarungan itu. Setelah ragu-ragu, Su Zimo mengubah arahnya dan berlari ke arah barat daya. Koma, puff, kepala besar dipotong dengan darah mengalir seperti air mancur. Dipenuhi dengan energi roh, penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian menggunakan pedang panjang dan bertarung melawan 4 pembudidaya lainnya dalam pertarungan yang intens. Beberapa mayat terbaring di tanah dengan darah hangat masih mengalir, jelas bahwa mereka belum lama mati. Di sisi medan perang, seorang gadis muda yang cantik berdiri. Dia mengenakan gaun merah muda dan kerudung menutupi wajahnya, bertepuk tangan saat dia tersenyum cerah. Kamu luar biasa, rekan Taois. Orang jahat lainnya sudah mati. Nona, jangan khawatir. Aku, Ding Hongxuan, pasti akan melindungimu. Penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian yang bertarung melawan 4 orang berbalik dan berkata kepada gadis berbaju merah jambu. Ding Hongxuan, apakah kamu sudah gila? Di seberangnya, seorang pria berteriak, orang di belakangmu adalah iblis wanita. Jangan tersihir olehnya dan hilangkan dirimu. Kakak Ding, mengapa kita bertengkar di antara kita sendiri? Belum terlambat jika kita mengabadikan kecantikan tiada taraf ini terlebih dahulu sebelum menikmatinya nanti. Kultivator lain bertahan melawan pedang Ding Hongxuan dan berkomentar sambil terengah-engah. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia sudah disihir oleh iblis wanita itu dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jangan ragu dan bunuh saja dia. Seorang kultivator yang lebih tua di antara keempatnya berkata dengan suara yang dalam.
Setelah mendengar itu, mereka berempat sangat menentukan dan menggunakan gerakan membunuh mereka satu demi satu, membunuh Ding Hongxuan di tempat. Kultivator yang lebih tua berbalik dan berjalan menuju gadis berbaju pink tanpa menyembunyikan nafsu di matanya. Iblis, jangan khawatir. Saya pasti akan merawat Anda dengan baik setelah Anda berada di tangan saya. Hehe. Gadis berbaju pink tidak mundur dan berdiri di sana dengan menyedihkan. Menyapu pandangannya yang lembut ke arah mereka berempat, dia berkata dengan air mata, tapi, hanya ada satu dari saya dan kalian berempat. Apakah begitu? Tatapan kultivator yang lebih tua menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membunuh mereka. Saat dia hendak berbalik, sebuah pedang panjang mencuat dari dadanya dan darah segar menetes. Dalam sekejap, darah memudar dari wajah kultivator yang lebih tua dan matanya kembali jernih. Namun, semuanya sudah terlambat. Kakak Liu, kamu ingin menikmati semuanya untuk dirimu sendiri. Di belakang kultivator yang lebih tua berdiri seorang kultivator muda dengan pedang terulur. Matanya maniak saat dia berteriak dengan ekspresi hiruk-pikuk, wanita itu milikku. Jangan bertarung denganku demi dia. Gila, kalian semua sudah gila. Kultivator lain menyatakan dengan dingin dengan mata membelalak, beraninya kamu melupakan hubungan kita sebagai teman sekte hanya untuk seorang wanita. Karena itu masalahnya, saya akan menghukum Anda atas nama sekte ini. Dentang, 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 puff, puff. Tiga pembudidaya yang tersisa bertarung satu sama lain, benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Tak lama, dua dari mereka terbaring di genangan darah. Mereka hanya pingsan tepat sebelum mati, tapi semuanya sudah terlambat. Orang terakhir yang tersisa putus asa dan bunuh diri. Dalam sekejap mata, empat pembudidaya yang tersisa semuanya mati. Adapun gadis berbaju merah muda, dia tidak bergerak sama sekali dan menonton dengan dingin dari pinggir sejak awal dengan sedikit ejekan di matanya. Itu adalah kemenangan tanpa usaha yang nyata. Amitabha. Tidak jauh dari sana, proklamasi Buddhis terdengar. Lindung wanita, Anda memiliki hati yang kejam dan cepat atau lambat akan turun ke 18 tingkat neraka untuk menerima karma Anda. Jika Anda mau bertobat dan beralih ke Buddha, mungkin masih ada secercah harapan untuk Anda. Eternal Secret King, Chapter 433. Bab 433, menggantung di thread. Ketika dia mendengar suara itu, gadis berbaju merah muda mengerutkan kening dan berbalik ke arahnya. Tidak jauh dari sana, seekor binatang iblis besar setinggi beberapa puluh kaki melangkah perlahan. Itu memiliki tubuh harimau, wajah manusia, cakar dan taring yang tajam serta 9 ekor. Memiliki tatapan tajam, itu memancarkan aura liar. Ekspresi gadis berbaju merah muda sedikit berubah di bawah cadarnya saat dia mengerucutkan bibir ceri dan berkata, Luwu. Luwu adalah binatang buas berdarah murni yang bentuknya menyerupai harimau. Dengan sifat kekerasan dan kekuatan yang luar biasa, itu sangat kuat. Mayat berlumuran darah bergelantungan di 9 ekor luwu dengan cara yang menakutkan saat bau darah memenuhi tempat itu. Meskipun beberapa dari mereka telah lama mati dan mengering, mereka masih mengeluarkan bau yang menyengat. Yang tidak mengering mengalir dengan darah segar yang menetes ke tanah. Ada sekitar 1000 mayat di 9 ekor, jelas bahwa mereka berasal dari faksi yang berbeda dilihat dari pakaian mereka yang bervariasi. Luwu mengayunkan 9 ekornya dan 1000 mayat bergoyang di udara, mengeluarkan bau mayat busuk yang memuakkan. Gadis bermata merah jambu itu dipenuhi kilasan jijik sesaat. Meskipun ada banyak binatang buas berdarah murni di medan perang kuno, tidak satupun dari mereka dapat membentuk inti dalam dan dengan demikian, mereka secara alami tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ada orang lain yang berbicara sebelumnya. Sosok botak yang bertelanjang kaki duduk di atas kepala Luwu. Terbungkus jubah biksu emas, mata orang itu cerah dan wajahnya bersinar cemerlang. 1000 mayat di belakangnya membentuk lautan darah dan mayat saat pembudidaya tampak seperti Vajra yang perkasa dengan kekuatan ilahi, tidak ternoda di tengah segalanya. Ini adalah seseorang dengan kekuatan untuk menjinakkan binatang buas berdarah murni. Oh, itu adalah biksu dari biara berlian. Gadis berbaju pink menatap lencana sekte di pinggang biksu dan mengenali latar belakangnya. Mengedipkan matanya yang indah, dia diam-diam telah melepaskan keterampilan rahasia penyihir genit dari Pure Maiden Sect. Gadis berbaju pink itu tidak lain adalah Demones Ji dari Pure Maiden Sect. Sambil tersenyum cerah, dia bertanya, hehe, bagaimana saya harus memanggil Anda, pendeta? Saya Joe Chen. Biksu biara berlian itu tanpa ekspresi dan tidak tergerak, sihir Demones Ji tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pendeta Joe Chen, dengan menyedihkan, Demones Ji bertanya, sebagai seseorang dari biara Buddha, mengapa Anda tidak memiliki belas kasih sama sekali? Bagaimana Anda bisa melontarkan kata-kata berbisa mengutuk saya untuk memasuki 18 tingkat neraka? Mata Demones Ji memiliki jejak pesona yang bisa menggerakkan hati seseorang. Itu adalah hasil dari mendorong skill rahasia Pure Maiden Sekte sampai batasnya. Mata yang menyihir. Sebelumnya, Demones Ji bahkan tidak menggunakan skill rahasia ini untuk menyihir beberapa kultivator. Keajaiban gerakan dan senyumannya sudah cukup untuk memikat semua orang. Ekspresi Biksu Joe Chen sedikit berubah saat alisnya yang tebal tiba-tiba terangkat. Melebarkan matanya, bola matanya melotot lembut dengan cara yang perkasa dan menakutkan. Dua sinar cahaya keemasan meledak dari mata Biksu Joe Chen dan berbenturan dengan mata penyihir Demones Ji. Di dunia kultivasi, hanya ada sedikit keterampilan rahasia yang membutuhkan kultivasi mata. Dari keterampilan rahasia, yang sangat kuat bahkan lebih jarang. Alasannya sederhana, matanya terlalu rapuh. Jika salah mengolahnya, akan mudah bagi mereka untuk melukai mata mereka sendiri. Pandangan berlian yang marah dari biara-biara Buddha dan mata penyihir dari sekte gadis murni dianggap sebagai keterampilan rahasia mata tingkat atas. Kultivator biasa akan langsung kehilangan nyali saat bertemu dengan Enraged Diamond Gaze. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mungkin langsung ketakutan. Adapun mata penyihir, itu dapat mempengaruhi pikiran seorang kultivator, menyebabkan dia kehilangan dirinya dan rasionalitasnya. Hati seseorang terhubung dengan matanya. Itulah alasan mengapa keterampilan rahasia mata tingkat atas dapat memengaruhi pikiran seorang kultivator. Membuka mulutnya, Biksu Joe Chen meraung. Suaranya seperti bel, bergemuruh seperti guntur dan dipenuhi dengan aura yang benar dan suci. Beraninya kamu, iblis wanita. Meskipun Anda berada di ambang kematian, Anda begitu kurang ajar melepaskan keterampilan jahat seperti itu untuk mencoba mengganggu pikiran saya. Anda layak mati untuk kejahatan Anda. Jantung Demones Ji berdebar saat dia mendengus dan wajahnya menjadi lebih pucat. Meskipun tidak ada pedang dan pedang yang terlibat dalam pertukaran mereka, itu bahkan lebih berbahaya daripada yang lainnya. Saat melemparkan Bewi Cingai, Demones Ji juga menyerang pikiran Biksu Joe Chen secara lisan. Jika pikiran Joe Chen tergerak dan mengungkapkan celah, akan mudah bagi Demones Ji untuk mengendalikannya. Namun, sangat disayangkan Demones Ji bertemu dengan seorang biksu dari biara berlian.
Para biksu Buddha kekurangan keinginan di hati mereka, menghabiskan hari-hari mereka dalam ritual Zen dan memberikan penghormatan kepada Buddha. Menemukan ketenangan dalam 6 indera mereka, mereka adalah yang paling stabil secara mental. Selain itu, Diamond Monastery memiliki skill rahasia mata, Enraged Diamond Gaze. Dalam hal kekuatan, itu adalah musuh bebuyutan terbesar dari mata penyihir. Dari semua biara Buddha, Demoness Ji benar-benar sial bertemu dengan penerus biara berlian yang paling efektif dalam melawannya. Setelah satu pertukaran, Demoness Ji dirugikan. Biksu terkutuk. Menyadari bahwa keahlian rahasianya tidak berguna dan segera membalas, Demoness Ji tidak bisa menahan perasaan marah dan berteriak, untuk apa kamu berteriak? Alasan mengapa namamu mengandung Chen adalah karena tuanmu ingin kamu menghilangkan amarahmu. 1. Tapi sekarang, kau sudah melanggar sumpah kemarahan itu. Iblis, hari ini, aku tidak hanya akan melanggar sumpah kemarahanku, aku bahkan akan melanggar sumpah membunuhku. Ekspresi Biksu Joe Chen tenang saat dia berdiri perlahan dari atas kepala Lu Wu. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, Demoness Ji berkata dengan dingin, Biksu terkutuk, kalian umat Buddha sangat khusus tentang karma. Di mana logikamu menyerangku tanpa alasan? Menundukkan kejahatan dan iblis, itulah logikanya. Alasan kenapa aku menyerang jelas karena orang-orang itu memiliki nafsu dan keinginan terhadapku. Demoness Ji mengatupkan giginya. Biksu terkutuk, kamu bahkan tidak memintaku untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Cukup dengan alasanmu, iblis wanita. Mati. Biksu Joe Chen melompat turun dari kepala Lu Wu dan 8 meridian roh bersinar di bawah jubah biksunya saat energi roh bergejolak seperti tsunami. Ledakan. Memperluas telapak tangannya, tubuh Biksu Joe Chen berkilauan terang seolah-olah dia ditutupi lapisan foil emas. Itu memancarkan aura suci dan tak terhindarkan menyilaukan. Telapak tangan raksasa turun dari atas, menutupi seluruh langit saat menelan Demoness Ji di dalamnya. Sebagian besar teknik Demoness Ji difokuskan pada sihir, tidak mungkin dia cocok untuk Biksu Joe Chen dalam hal kekuatan tempur. Melihat betapa mendominasi aura telapak tangan, Demoness Ji mengetukkan kakinya ke tanah dan mundur, ingin melarikan diri dari jangkauan serangan Biksu Joe Chen. Iblis, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Seketika, Biksu Joe Chen menyadari niat Demoness Ji dan berteriak, mengambil 8 langkah berturut-turut untuk tiba seketika. Dalam sekejap mata, jarak keduanya kurang dari 10 kaki. Di biara-biara Buddha, biara berlian adalah yang terkuat dalam pertarungan tubuh dan pertempuran jarak dekat. Pada jarak itu, bahkan ahli waris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sekte Hujan Awan dan kultus iblis ilusi akan hancur, apalagi Demoness Ji dari Sekte Perawan Murni. Di Sekte Iblis, hanya pewaris iblis Istana Tuan yang bisa bersaing dengan biara berlian dalam pertempuran jarak dekat. Biksu Joe Chen melepaskan gerakan membunuh satu demi satu dan setelah 3 gerakan, Demoness Ji tidak punya tempat untuk lari, kerudung yang menutupi wajahnya sudah lama menghilang. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Mati. Biksu Joe Chen melepaskan raungan lain yang mengejutkan pikiran seseorang saat kilau emas bersinar di kepalan tangan raksasa saat menutupnya ke Demoness Ji. Cahaya keemasan membutakan dan angin dari tinju itu seperti pisau tajam, menyebabkan pipi Demoness Ji sakit. Hatinya tenggelam, untuk berpikir bahwa sebagai perawan murni dari Sekte Perawan Murni, aku akan mati di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, situasi di medan perang berubah. Satu arti harfiah dari kata tersebut. Eternal Secret King, Chapter 434. Bab 434 menekan. Sosok tinggi dan perkasa tanpa sadar muncul di belakang Demoness Ji. Menjangkau, orang itu meraih lengan Demoness Ji dan menariknya ke belakang sebelum melemparkan tinju kirinya untuk menghadapi tinju emas Biksu Joe Chen yang mempesona dalam bentrokan berat. Pukulan itu mendominasi dan seolah-olah akan membuat lubang di langit untuk menjatuhkan matahari. Tidak banyak orang yang bisa melawan penerus biara berlian dengan tangan kosong dalam pertempuran jarak dekat. Terlepas dari penerus Sekte Abadi, Glass Palace, pewaris iblis dari Overlord Palace memiliki kemampuan juga. Kultivator lain manapun dari sekte lain harus menghindarinya. Dari mata sampingnya, Demoness Ji melihat bahwa orang itu tidak memiliki lencana sekte di pinggangnya. Selain itu, dia mengenakan kemeja linen kasar dan jelas bukan seorang kultivator dari Glass Palace atau Overlord Palace. Jika itu masalahnya, orang itu pasti akan sangat menderita jika dia memilih untuk menghadapi kepalan tangan Biksu Joe Chen. Jangan, Demoness Ji mencoba memperingatkannya tetapi sudah terlambat. Dia memiliki ekspresi sedih, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan tragis lengan pria kekar itu tersentak menjadi kekacauan berdarah. Kamu meminta masalah. Biksu Joe Chen mengungkapkan ekspresi mengejek. Bang, tinju mereka bertabrakan dengan dentuman kekalahan. Ekspresi mengejek di wajah Biksu Joe Chen menghilang secepat itu muncul saat matanya menyipit menjadi garis tipis. Demoness Ji tercengang kaget. Cahaya keemasan di kepalan Biksu Joe Chen dibubarkan oleh kepalan tangan pria kekar itu, berhamburan kemana-mana seperti percikan api. Saat tinju bertabrakan, fluktuasi udara yang terlihat menyebar bersama dengan gelombang panas yang memiliki gempa susulan yang mencengangkan. Pria kekar itu bahkan tidak mundur setengah langkah dan tinjunya benar-benar tidak rusak. Sebaliknya, Biksu Joe Chen terhuyung mundur 3 langkah dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Pria kekar itu menarik lengan Demoness Ji dan membawanya ke belakang. Dengan ekspresi tenang dan tatapan tajam, dia memelototi Biksu Joe Chen. Situasi menjadi tenang sesaat dengan munculnya pria kekar itu. Baik Biksu Joe Chen dan Demoness Ji mencoba menilai pria kekar itu, ingin melihat sesuatu darinya. Dia memiliki fitur wajah kasar, alis tebal, mata besar dan hidung lebar dan mulut besar, tingginya 2 meter dan telapak tangan serta lengannya tebal seperti jari-jarinya. Tinjunya yang mencengkeram menyerupai sepasang palu. Alis Demoness Ji terangkat sedikit, dia tidak bisa melihat sesuatu yang familiar tentang pria kekar itu. Dia yakin bahwa sebelum ini, dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, apalagi mengenalnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengiringkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah melihat pria kekar itu dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali tanpa kesimpulan, Biksu Joe Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara yang dalam, pelindung, dari sekte atau faksi mana Anda berasal? Saya tidak punya sekte atau faksi. Pria kekar itu menjawab dengan acuh tak acuh. Amitabha, menyanyikan proklamasi Buddhis, tatapan Biksu Joe Chen berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, karena Anda adalah seorang kultivator keliling, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam hal ini agar Anda tidak menarik masalah bagi diri Anda sendiri. Oh, pria kekar itu tersenyum dan menjawab dengan agresif, jika saya bersikeras ikut campur, apa yang dapat Anda lakukan? Kamu tahu bahwa gadis di belakangmu adalah Pure Maiden dari Sekte Iblis. Dia adalah seseorang yang membunuh tanpa mengedipkan mata dan tangannya berlumuran darah. Suara Biksu Joe Chen berubah semakin keras seiring dengan keilahian agama Buddha.
Tanganmu juga banyak berlumuran darah, pendeta. Aku dari biara Buddha tapi dia dari sekte iblis. Jadi, mereka berdua berbicara dengan nada tit for tat dan seketika, suasana di medan perang berubah tegang, penuh dengan niat membunuh. Namun, pada saat itu, Demones Ji merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Seolah-olah pandangan belakang yang perkasa dari sosok di depannya dapat melindunginya dari bahaya apapun. Bahkan jika, dia adalah seseorang dari sekte iblis. Yah, nah. Biksu Joechen mengangguk berulang kali. Ketika dia membuka matanya, dua berkas cahaya keemasan keluar dan auranya melonjak. Keahlian rahasia dari biara-biara Buddha, tatapan berlian yang marah. Keterampilan rahasia mata tidak hanya dapat memengaruhi pikiran para pembudidaya, mereka juga dilepaskan secara instan, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Hati-hati, Demones Chi sudah merasakan ada sesuatu yang salah saat dia melihat tatapan Biksu Joechen bersinar. Namun, saat peringatannya muncul, suaranya tenggelam oleh suara suci Biksu Joechen dari biara-biara Buddha. Karena kamu memilih untuk melindungi gadis itu, kamu memilih untuk menjadi musuh dengan biara berlian, biara Buddha, dan semua sekte abadi yang saleh. Biksu Joechen memarahi dan setiap kata-katanya menghantam pikiran seseorang seperti lonceng yang berat. Itu adalah keterampilan rahasia suara yang unik di biara-biara Buddha, Lion Roar. Kedua keterampilan ini adalah apa yang digunakan Biksu Joechen sebelumnya untuk melukai Demones Ji secara instan dan memanfaatkan keuntungannya. Dalam keadaan normal, kultivator biasa akan menderita rasa sakit yang menyilaukan di mata mereka dan berdengung di telinga mereka melawan dua teknik instan ini. Di saat panik, mereka pasti akan membuka celah. Namun, ekspresi pria kekar itu tidak berubah dan kilatan setan bersinar di matanya. Dua garis cahaya emas yang masuk menghilang di udara. Menghirup udara dalam-dalam, dada pria kekar itu menggembung dan tubuhnya sedikit membengkak seolah-olah dia adalah balon. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menyela Biksu Joechen dengan teriakan yang sangat kuat, bertarung. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, langit berguncang. Ledakan seperti guntur menghancurkan dengan keras, seolah-olah pasukan besar sedang menginjak-injak segalanya. Sebelum Biksu Joechen menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh pria kekar itu dan udara di dadanya tersumbat. Itu sangat tak tertahankan saat wajahnya menjadi pucat, berdampak pada auranya. Keduanya sangat dekat dan dengan satu langkah besar, pria kekar itu tiba di hadapan Biksu Joechen hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Dia menginjak kakinya dengan keras di tanah dan bumi serta gunung-gunung berguncang. Nyatanya, dua jurang raksasa muncul di tanah di belakangnya saat lumpurnya terbalik. Demones Ji terkejut dan bibirnya yang memikat sedikit terbuka saat dia menyaksikan semuanya dengan tak percaya. Siapa orang ini? Bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan menyebabkan dampak seperti itu jika mereka merajalela. Binatang buas berdarah murni, Luwu, yang berdiri di belakang Biksu Joechen awalnya menonton dengan dingin dari pinggir. Namun, dia terkejut ketika merasakan aura pria kekar dan bulunya berdiri tegak, menyebabkan seluruh tubuhnya mengembang sangat. Ini adalah reaksi alami dari binatang iblis ketika merasakan bahaya ekstrim. Pada saat itu, dalam hal aura, pria kekar itu telah menghancurkan Biksu Joechen sepenuhnya. Swoosh! Pria kekar itu mengulurkan tangan dengan telapak tangannya dan turun dari atas, menamparkan Biksu Joechen dengan aura yang mengancam akan menelan tanah yang luas. Jari-jarinya terbuka lebar dan telapak tangannya yang besar sepertinya akan menghabiskan langit dan menekan 8 desolate. Sekarang dia kehilangan inisiatif, Biksu Joechen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata roh Buddha dari tas penyimpanannya dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan melawan kekuatan kolosal. Bang! Telapak tangan pria kekar itu hancur dengan keras di lengan Biksu Joechen. Seketika, Biksu Joechen tampak seperti menjadi lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke tanah di atas lututnya. Pada saat itu, Demones Ji merasa seperti sedang menyaksikan dewa iblis besar yang berdiri tegak di langit, memandang ke bawah ke dunia yang luas saat dia menghancurkan seekor semut dengan telapak tangannya yang besar. Pada saat ini, penerus biara berlian telah kehilangan semua auranya dan mirip dengan semut yang tergencet di lumpur. Retakan, retakan, retakan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Namun, suara tulang yang bergeser bisa terdengar dari dalam tubuh Biksu Joechen, seolah-olah tulangnya akan hancur berantakan, bergemerincing tanpa henti dengan cara yang menggelegar. Eternal Secret King, Chapter 435. Bab 435, dapatkan neraka kembali. Biksu Joechen seperti balok kayu yang dipalu ke dalam lumpur oleh telapak tangan pria kekar yang sangat besar itu. Tanpa ada cara untuk melarikan diri, tulangnya berderit dengan liar. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan kemenangan sering ditentukan dalam beberapa pertukaran gerakan. Dengan meremehkan musuhnya, Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar milik Mong Joechen, dua dari keterampilan rahasia Buddhis, dilawan secara berurutan dan di saat linglung, pria kekar itu mengambil inisiatif. Kesalahan tunggalnya telah membawanya ke keadaan ini. Saat ini, Biksu Joechen didorong tanpa bergerak ke tanah oleh telapak tangannya. Bahkan jika Biksu Joechen memiliki 1000 teknik lagi, dia tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka pada saat ini, juga tidak dapat memanggil senjata roh Buddha yang dimilikinya. Ini adalah pertarungan yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan. Selama Biksu Joechen terganggu dan kehilangan fokus kekuatannya, dia akan dihancurkan menjadi lumpur oleh telapak tangan pria kekar itu bahkan tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan Demones Ji tercengang. Apa latar belakang pria ini? Untuk berpikir bahwa dia bisa menyematkan penerus biara berlian tanpa bergerak di tempat. Tiba-tiba, pria kekar itu mengangguk dengan kilatan kekaguman di matanya. Fakta bahwa kamu mampu menahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang, biara berlian sangat mengesankan. Demones Ji sekarang terikat lidah. Apa yang dia lakukan? Bukankah nadanya terlalu arogan? Di daratan Tianhuang, kultivator mana yang memiliki hak untuk berbicara dengan penerus biara intan dengan cara itu? Hal yang paling aneh adalah pria kekar itu sepertinya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dari lubuk hatinya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Biksu Joechen benar-benar fokus dan tegang dalam ketegangan kekuatan yang intens ini, dia bahkan tidak berani untuk rileks atau bernapas dengan berat. Namun, pria kekar itu masih bisa berbicara. Dengan kata lain, dia masih memiliki kekuatan tambahan untuk disisihkan. Pria kekar itu tak lain adalah Su Zimo yang telah mengubah penampilannya. Wajar jika dia memiliki hak untuk berbicara tentang kata-kata seperti itu karena bahkan Pei Chunyu dari Istana Kaca dikalahkan olehnya. Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang dengan 7 lubangnya dibersihkan dan dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat kuat. Pandangan berlian marah Biksu Joechen dan raungan singa tidak dapat memengaruhi pikirannya sama sekali. Ekspresi malu melintas melewati mata Biksu Joechen. Dia tidak pernah menanggung penghinaan dan penindasan seperti penerus biara berlian.
Sikap merendahkan Su Zimo telah menyulut kemarahan Biksu Jue Chen sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memenangkanku begitu saja? Sambil menggertakkan giginya dengan berisik, mata Biksu Jue Chen berangsur-angsur bersinar dengan kedipan emas saat dia berkata perlahan, kembangkan pikiran yang tidak berada di manapun. Dentang, saat dia mengatakan itu, ledakan keras terdengar dari dada Biksu Jue Chen, memiliki niat logam yang tegas. Seolah-olah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menembus batu hendak menembus dan menyembur keluar dari dada Biksu Jue Chen. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa suara metalik tadi adalah detak jantung Biksu Jue Chen. Setelah terdengar, garis keturunan Biksu Jue Chen bergejolak dan kekuatan di lengannya meningkat secara signifikan, memantapkan tubuhnya yang goyah seketika. Mengangguk, Su Zimo berkata saat matanya berbinar, menarik. Demones Ji buru-buru berkomentar, hati-hati. Itulah kedalaman dari panduan rahasia biara berlian, Sutra Intan. Dengan mengembangkan pikiran yang tidak berada di manapun, seseorang dapat mengembangkan hati Intan. Dentang, detak jantung terdengar sekali lagi, memotong suara Demones Ji. Kali ini, suara logam itu bahkan lebih jernih dan menusuk telinga, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya dan menembus semua makhluk. Darah di tubuh Biksu Jue Chen beredar perlahan, mengeluarkan suara merkuri timah yang mengalir. Amalgam darah merkuri, itu hampir batas kekuatan garis keturunan. Satu-satunya hal di atas itu adalah darah tsunami yang legendaris. Kekuatan lengan Biksu Jue Chen meningkat secara signifikan dan dia menopang telapak tangan Su Zimo. Saat auranya naik, matanya bersinar dengan hiruk-pikuk. Demones Ji melanjutkan, setiap kali jantung berlian berdebar, itu akan menukar darah dengan sumsum dan memperbaiki tendon dan tulangnya. Pada batas kultivasinya, tubuh seseorang menjadi tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa melawan binatang buas berdarah murni. Dentang, dentang, dentang. Seolah-olah dia mencoba untuk membuktikan betapa menakutkannya hati berlian itu, detak jantung yang datang dari Biksu Jue Chen berdebar lebih kencang saat darahnya berpacu di dalam tubuhnya. Swoosh. Suara timbal merkuri tidak ada habisnya. Pelindung, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan satu serangan telapak tangan. Perlahan, Biksu Jue Chen berbicara dengan suara metalik yang kuat dan tegas. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan kilau emas mengkilap. Kekuatan garis keturunan yang dipicu oleh jantung berlian telah mengalir melalui anggota tubuhnya ke setiap bagian tubuhnya. Su Zimo tersenyum lembut. Dong. Tiba-tiba, sebuah ledakan meraung tanpa peringatan, seolah-olah makhluk saleh sedang menabuh genderang surgawi dengan keras, mengeluarkan bunyi gedebuk yang bergetar dan kuat. Suara itu sangat dekat sehingga menekan suara detak jantung Biksu Jue Chen. Ekspresi Biksu Jue Chen berubah drastis. Karena dia berhadapan dengan Su Zimo, dia secara alami dapat mengetahui bahwa suara itu berasal dari dada pihak lain. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan tidak nyaman. Tidak ada waktu bagi Biksu Jue Chen untuk berpikir sambil mengangkat tangannya dengan paksa. Mengaduk kekuatan garis keturunannya hingga batasnya, dia mengerahkan kekuatan di kedua kakinya dan mencoba melompat untuk melepaskan diri dari penindasan Su Zimo. Dengan marah, Biksu Jue Chen meraung, hancurkan. Bang, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari dalam tubuh Su Zimo. Itu kuat dan masif, mirip dengan bagaimana ombak menghantam pantai. Berdiri di depan Su Zimo, Biksu Jue Chen merasa seperti sedang berhalusinasi. Rasanya seolah-olah dia adalah perahu kecil di lautan yang mengamuk yang bisa terbalik kapan saja, menghanyutkannya tanpa ada mayat yang tersisa. Itu bukan kekuatan manusia, itu adalah kekuatan alam semesta. Darah tsunami. Telinga Demones Ji berkedut ketika dia mendengar suara itu saat dia berseru kaget. Sepanjang sejarah, diketahui bahwa batas kultivasi garis keturunan berada pada level darah tsunami. Ada sangat sedikit pembudidaya yang berhasil mencapainya. Dia telah menemukan salah satu dari mereka sebelumnya. Saat itu, di bawah tanah, dengan keberadaan formasi kunci roh kuno, orang itu sendirian mengalahkan 5 ahli waris iblis dengan cara yang mendominasi dan menentukan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, pemandangan itu tetap berada di kedalaman ingatannya seolah-olah itu terjadi kemarin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, Demones Ji tidak dapat membandingkan pria kekar di hadapannya dengan kultivator berjubah hijau dari ingatannya yang memiliki fitur wajah yang halus. Kembalikan, ekspresi Su Zimo tenang dan begitu juga nada suaranya. Namun, darahnya melonjak seperti tsunami dengan cara yang menakutkan. Telapak tangannya yang berotot dipenuhi dengan darah dan pembuluh darah hijau muncul saat itu meluas secara signifikan sekali lagi, menghalangi garis pandang Biksu Jue Chen dan jalan keluar apapun sebelum menghancurkannya dengan kejam. Sambil mendengus, Biksu Jue Chen memanfaatkan kekuatan ledakan dari hati intannya dan melompat. Sebelum dia bisa melepaskan diri dari telapak tangan Su Zimo, dia sekali lagi didorong ke bawah. Cahaya keemasan di lengan Biksu Jue Chen meredup. Dagingnya meledak menjadi kabut darah. Seluruh tubuh Biksu Jue Chen bergidik, menekuk tulang punggungnya sementara lututnya hampir menyentuh tanah. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menjulang tinggi di atasnya, seolah langit telah runtuh dan ingin menghancurkannya.